Oke, memasuki kerajaan sorga. Siapa yang sudah masuk? Ya. Kalau masuk gereja udah ya. Jadi beda. Dan kita akan belajar dari Alkitab. Dan saya beritahu, tidak gampang belajar dari Alkitab. Yang menerjemahkannya pun banyak kekacauan. Dan rupanya mereka dalam menerjemahkan Alkitab, menyusunnya, tidak tahu cara berdoa mempersiapkannya. Mulai hari ini, anak-anakku, adik-adikku, begitu kau buka Alkitab, berdoa dulu minta hikmat. Supaya dengan hikmat itu kita mengerti apa yang kita baca. Bukan hanya itu, bebaskan dirimu dari tekanan-tekanan iblis. Supaya bebas kau berpikir. Kita berdoa mau? Ikuti saja doa ini dengan bersuara. Ambil sikap doa. Gak usah liatin wajah saya gak bagus. Kecuali kalau kalian mau lihat gigi ompong ini, silahkan. Mari kita berdoa ya. Ucapkan dengan bersuara. Tuhan Yesus yang Maha Baik, jam ini saya akan banyak belajar dari firman-Mu Tuhan. Dan itu tidak mudah. Demi nama Yesus, mohon Engkau beri hikmat kepada diriku. Dengan bantuan hikmat itulah saya dapat mengerti apa yang saya baca. Dan ada pula yang sangat benci tentang Alkitab. Jelasnya si iblis benci kepada Alkitab, juga kepada orang-orang yang membaca Alkitab. Saya harus bebas dari tekanan iblis. Supaya mengerti sungguh isinya yang saya baca. Karena saya harus menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus Yesus. Dengan sepikiran dengan Tuhan Yesus, seperasaan dengan Tuhan Yesus, saya akan mengerti sungguh isi Alkitab dan mengerti sungguh apa itu kerajaan sorga, bagaimana memasukinya, supaya saya benar-benar boleh berkat. Demi nama Yesus Kristus, segala macam tekanan iblis yang mau diterapkan atas diriku harus tersingkir semuanya. Saya harus bebas berpikir, menerima pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus Yesus. Dengan demikian, dapatlah saya menjadi pengikut Yesus yang sungguh. Bahkan lebih jauh lagi, bergabung dengan kerajaan sorga sejak di bumi ini. Dengan itu saya dapat memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Ayah saya mengajar saya. Pada saya, waktu saya berumur 10 tahun. Ayah saya sudah bilang, Posma, ulang-ulang kau minta hikmat ya. Minta hikmat dari Tuhan. Seperti yang dimiliki oleh Raja Salomo. Saya patuh kepada ayah saya. Saya minta.
Dan tidak saya dapat hikmat itu. Selama saya bersekolah sampai perguruan tinggi selesai, tidak dikasih hikmat. Sesuka hati Tuhan. Pada saat saya bersungguh hati belajar Alkitab, hikmat itu dia berikan. Sehingga saya bukan nyombong. Saya mengerti Alkitab lebih daripada semua pendeta. Dan Tuhan juga memegang hati saya. Tidak usah sekolah Alkitab. Saya tidak sekolah Alkitab. 1 jam pun tidak pernah sekolah Alkitab. Tapi saya dapat hikmat. Maka saya lebih mengerti pikiran Tuhan yang dicatat dalam Alkitab. Itu pentingnya. Jadikanlah kebiasaan. Setiap kali saudara buka Alkitab, mau baca Alkitab, entah waktu dengar khotbah atau baca saat teduh, berdoa dulu. Minta hikmat dari Tuhan dan segala kuasa iblis disingkirkan supaya jangan mengganggu pikiran saudara. Dan hari ini, malam ini, saya harus menyajikan perkara yang tidak mudah, bahkan susah. Sehingga tentang Injil Kerajaan Sorga, saudara susah menemukan ada buku dituliskan. Mari baca, bisa lihat semua. Coba baca yang dia. Ya. 6 abad. Berhutang dengan Yesus, Yesaya juga berhutang ke sini ramainya sebangsa di sekitar Yordan. Sebelum Kristus turun ke bumi, Yesaya sudah menubuatkan betapa kacaunya kerohanian umat. Mari baca Yesaya 8 ayat 23. Ya. Tetapi tidak dapat dan selama dan tidak kalau yang lebih dan Tuhan maka aku memilih hari akan menyediakan jalan daya satu Yordan wilayahnya sama batu. Ayat berikutnya Yesaya 9 ayat 1. Ya. Saya bicara di dalam bukan dalam tidak akan desa. Mereka itu menjadi kepala aslinya Yesaya sudah melihat kondisi itu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Jadi waktu Kristus datang ke bumi ini, semuanya gelap. Itu nubuatan Yesaya. Kerohanian bangsa-bangsa morat-marit. Dan ini nubuatan Yesaya itu seperti di copy paste saja oleh Matius. Semua ngerti ya, copy paste. Matius merekamnya ulang pada Matius 4 ayat 15. Lihatlah. Inilah Sungai Yordan. Di sini ada Zebulun dan Naftalin. Apa itu Zebulun dan Naftalin? Nggak tahu. Harusnya anak sekolah minggu juga udah tahu. 2 suku dari 12 suku bangsa Israel. Mewakili 12 suku, Zebulun dan Naftalin. Dan di seberang sana ada bangsa-bangsa Arab yang dalam Alkitab berbahasa Inggris dicatat dengan nama Gentiles. Kalau saudara punya versi bahasa Bataknya, ada bahasa Batak itu. Di sini bukan ditulis Gentiles, tapi inganan yang kasih pilih biji.
belum bertuhan. Yang ini kegelapan. Dua-dua kegelapan. Lalu terang besar Roh Kristus itu melayang-layang menyusuri sungai Yordan. Dia lihat semuanya itu. Ini nubuatan Yesaya di copy paste oleh Matius pada Matius pasal 4. Nah, ini gambar diagramatiknya. Ada sungai Yordan, sebelah kirinya ada Zebulun dan Naftali, ada 10 suku yang lain lagi. Sebelah kanannya bangsa-bangsa lain, yang bahasa Inggrisnya Gentile, bahasa Yahudinya Goyim, istilahnya kafir. Silakan baca. Yang berikutnya Yohanes 8 ayat 12. Ya. Akulah terang dunia, katanya. Berarti pada saat itu belum ada terang dunia. Waktu Kristus melayang-layang, di sini masih gelap semuanya, gelap. Terangnya melayang-layang. Nah, ini kutipan dari Yesaya tadi. Silakan baca Matius 4 ayat 12. Ya. tentang ini ngomongin Yesus orang yang ada di sana yang orang ini kita yang negara pada saya yang pintu terang itu pintu dalam tidak ada situ dulu yang dalam hal supaya dalam aksi dengan sampai tak kena yang bijak saya. Jadi dulu dan anak dan kami jalan kemudian sesekali saya dan ya wilayah sama-sama ini, saya dari akhirnya berlapan telah ada hari yang besar dan bagi mereka yang dan yang akhirnya telah terberi deklar. Jadi semuanya kegelapan. Yang terang itu Kristus. Dan ini adalah menurut pandangan Kristus. Saya catat di sini suatu pesan yang sangat penting. Filipi 2:5, Anda periksa Alkitabmu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh juga pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan pada Kristus Yesus. Tuh. Pikiran Kristus apa? Bangsa ini kegelapan, Ini terang datang. Oke. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang benar. Jadi yang kegelapan apa? Bangsa Yahudi. Yang kegelapan sebelah kanan apa? Bangsa Arab. Maka mendasari pemaparan saya, muncullah pertanyaan yang maha penting ini. Sudahkah saudara bertobat? Dan apakah pertobatanmu dalam rangka bergabung dengan agama Kristen atau bergabung dengan kerajaan sorga? Harus jelas. Sebab bergabung dengan agama Kristen, bergabung dengan kerajaan surga itu dua cerita yang berbeda. Dan yang kita sampaikan malam hari ini, bergabung dengan kerajaan surga. Dalam pikiran Kristus, bangsa mana yang dalam kegelapan? Zebulun, Naftali, suku-suku Arab, semua. Mari baca.
Yohanes 1 ayat 9, ya. Orang yang sesungguhnya mengambil harus dapat tangan sedangkan orang kalau ambil ya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Siapa bisa jawab? Terang yang besar itu ada namanya kah? Hei, terang yang besar itu ada namanya kah? Tiap hari Natal Anda nyanyikan itu. Terang yang besar itu siapa? Wah, nggak dapat hikmatnya nih. Terang besar, turunlah waktu. Kan itu. Setiap hari Natal kita nyanyikan terang besar. Itu Yesus Kristus. Saya jadi terdiam melihat dia. Nah, lihatlah. Mundur kembali. Ini kegelapan. Ini kegelapan. Zebulun dan Naftali kegelapan. Israel, Yahudi kegelapan. Ini Arab kegelapan. Siapa yang disembah di sini? Halo? Siapa? Yahweh. Siapa yang disembah sini? Jadi Yahweh dan Allah itu dewa-dewa kegelapan. Keluarkan dari otakmu itu. Tapi baca Alkitab. Alkitabmu baca Allah, Allah, Allah. Bahasa Batak baca Jehovah, Jehovah, Jehovah. Kesesatannya ada di dalam Alkitab. Dan itu baru mulai kita belajar. Tolong sadarin. Bagaimana mau masuk surga masih panggil-panggil Allah? Jehovah. Itu bedanya hikmat. Saya dan istri saya menikah di HKBP Jalan Kernolong. Tahunnya 1969. Tahun 91 lewat sikit, saya dan istri saya duduk. Gereja HKBP-nya hanya 150 meter dari rumah. Di gereja itu dipanggil siapa? Kebaktian pagi pakai Allah. Kebaktian sore Jehovah Debata. Banyak disembah ya. Banyak Tuhannya. Keluar. Buat apa saya panggil-panggil Tuhan banyak-banyak? Tuhan hanya satu kok. Tuhan hanya satu. Gak bisa ada tiga. Kalau Tuhanmu ada tiga, engkau itu politeisme, kata orang Batak. Kita semua ngaku monoteis. Mono itu satu. Tuhannya satu, bukan dua, bukan tiga. Itu gunanya Anda malam hari ini hadir di sini. Supaya mendengar tentang kerajaan sorga. Saya tahun 1991 sudah jengkel. Panggil juga Debata, panggil juga Jehovah, panggil juga Allah dan sebagainya. Keluar kita dari sini. Kami bersekutu di rumah. Suami, istri, anak-anak di rumah. Gak mau ikut rombongan yang menyembah banyak Tuhan. Sahkah?
Persekutuan di rumah tangga, sahkah itu? Disahkan oleh siapa? Halo, tunjuk tangan orang Nias. Berapa banyak orang Nias ini? Saya jalan-jalan di desa-desa di Nias. Saya sudah ke Nias 7 kali. Jalan di tengah jalan di desa. Menyanyi di situ. Keluarga. Menyanyi keluarga. Di sini keluarga menyanyi. Bagus ini saya pikir. Tapi mereka nyanyi. Lewalangi dipanggil. Gak jadi deh. Udah bagus persekutuan rumah tangga. Halo. Persekutuan rumah tangga itu disahkan oleh Yesus Kristus. Bukan oleh Menteri Agama. Tolong siapa mau baca kuat-kuat itu? Matius 18 ayat 20. Buka kitabnya, baca sama-sama. Jadi Alkitabnya dilokpit saja, seperti dompet aja kulihat. Buka Alkitabmu. Matius 18 ayat 20, apa bunyinya? Tahu deh. Oh, pantas Alkitabnya dilokpit aja seperti dompet. Satu-satunya lembaga, satu-satunya persekutuan yang ada di bumi ini, satu-satunya yang disahkan oleh Tuhan, itu adalah persekutuan rumah tangga. Tidak ada gereja yang disahkan oleh Tuhan. Saya tantang semua. Gereja-gereja itu disahkan oleh Departemen Agama. Yang disahkan oleh Tuhan Yesus itu suami istri. 2-3 orang berkumpul dalam namaku. 2 suami dan istri. 3 kalau ada anak. 4. Kalau Anda tidak lakukan persekutuan rumah tangga, saya pinjam bahasa Batak. Saya nggak tahu bahasa dia. Nggak mau kamu. Saya keluar dari AKBG. Gerejanya 150 meter dari depan rumah saya. Tapi nggak ada situ yang berani datang ke rumah. Kalau dia datang, saya akan sekarang. Itu disahkan oleh Tuhan. Baca Matius 18 ayat 20. Kalau saudara mau menyenangkan hati Tuhan, lakukan persekutuan rumah tangga tiap pagi. Mana istriku yang tercinta itu? Ada nggak? Tanya dia. Sudah berapa tahun menikah? 55 tahun saya sudah menikah. Tiap pagi doa bersama. Tiap pagi nyanyi 10 bait Kidung Kemenangan tadi. Memangnya main urusan rohani? Begitu Anda nyanyi Kidung Kemenangan, segala macam begu di sini gelisah. Segala macam jin, segala macam behu gelisah. Itu nyanyian kemenangan. Itu pernyataan iman. Dalam nama Yesus aku diampuni. Itu kebenaran. Dalam nama Yesus aku diselamatkan. Itu juga kebenaran. Dalam nama Yesus iblis kusingkirkan. Itu kebenaran. Siapa yang belum pernah usir setan? Siapa yang pernah usir setan? Oh. Itu tandanya Anda itu warga kerjaan sorga sejak di bumi. Sekali lagi saya nyatakan. Di seluruh muka bumi ini tidak ada persekutuan yang disahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kecuali
2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah mereka. Itu buktinya bahwa dia disahkan. 2 orang manggil nama Yesus, dia hadir. Senang dia. Di sebelah situ 200, 300, 600 orang bersekutu panggil nama Yesus juga, Debata juga. Hampir aja dipanggil juga, Lateum juga dipanggil. Ceritakan kepada kawan-kawan di Nias. Udah bagus kalian bersekutu sama tak. Tapi jangan pakai lualangi, setan itu. Loa artinya apa? Api. Langit. Api yang jatuh dari langit. Itu apa? Setan itu. Nggak ada Tuhan jatuh dari langit. Nah, ini masalah kita. Gimana ibu? Sudah teriak-teriak sama orang Nias? Lualangi setan itu. Pura-pura dia turun dari langit, padahal dari neraka itu. Udah baca Matius 18 ayat 20. Mundur. Kadang-kadang kita membaca firman harus mundur. Karena tekniknya Yesus menuliskannya suka hati dia. Buka Matius 18 ayat 19. Mundur. Sama-sama baca Matius 18 ayat 19. Dua orang meminta apa saja. Matius 18 ayat 20. 2, 3 orang berkumpul dalam nama aku hadir. Mundur 1 ayat 19. Itu menunjukkan dua orang sepakat minta apa saja dikabulkan. Kenapa dikabulkan? Kenapa? Karena dua orang sepakat itu pasti diajarin oleh Yesus yang hadir. Pasti dia tidak akan minta pesawat terbang Tuhan. Itu suka hatinya Tuhan Yesus. Dia taruh tuh ayat 20-nya apa bunyinya. Kalau kau nggak baca mundur, nggak akan ngerti. Itu sebabnya saya belajar Alkitab juga. Maju mundur berulang-ulang. Karena kita sekolah, di sekolahan kita SD SMP, selalu bacanya habis ini. Kan gitu. Nggak pernah kita baca mundur gini. Tapi Yesus itu raja, dia mau tulis gitu mau apa? Mau marah. Ada waktunya kita baca Alkitab mundur. Itu hikmat. Dan Anda nggak dengar itu. Dari para hamba Tuhan itu. Sewaktu-waktu baca mundur. Jelas ya? Maka, sesudah mengerti urusan ini, sesudah berpuluh tahun saya berendam di dalam sabda Yesus, dan saya membacanya ulang-ulang, maju mundur kalau perlu, maka saya dilayakkan oleh Tuhan menerjemahkan ulang Alkitab. Dari sini saja sudah jelas. Gara-gara ini tidak dimengerti, ribuan nama Allah di dalam Alkitab saudara. Betul Pak? Ya, saya lihat ada Bapak yang cerdas itu. Ada ribuan nama Allah di dalam Alkitab. Asal ngikut aja. Dua lagi, ribuan juga ya. Kesesatannya di dalam Alkitab keluar. Di dalam gereja.
keluar, masuk kerajaan surga. Saya percepat. Ini sudah ada Zebulun, ada Naftali, ada terang yang besar melayang ke sana. Umat Yesus harus menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita loncat sekarang. Kita sudah baca itu Zebulun dan Naftali. Gentile sudah baca. Sekarang bergerak maju. Ini juga sudah ngerti. Sudahkah saudara bertobat dalam rangka bergabung dengan agama Kristen? Ada banyak sekarang khotbah tentang pertobatan. Termasuk saya melayani beberapa banyak saudara di sini. Saya tuntun kepada pertobatan. Sekedar jadi Kristen yang baik. Saya sesat. Hei saudara-saudara yang biasa memberi pelayanan pertobatan. Layani pertobatan dalam kerangka memasuki kerajaan sorga. Itu artinya bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sebelum ada gospel camp, di Sumatera Utara ini ada Bible camp. 25 tahun saya sudah berbicara. 25 tahun berturut-turut di dalam Bible camp. Sebagai pembicara penting juga. Dan saya masih bicara pertobatan dalam rangka menjadi Kristen yang bertobat. Salah. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Berarti Anda bertobat dalam rangka bergabung dengan kerajaan sorga. Itu yang benar. Camkan itu. Apa saja saudara dengar pada kesempatan di sini. Pertobatan itu adalah dalam rangka kerajaan sorga. Bukan dalam rangka menjadi Kristen yang baik. Ada banyak gerakan-gerakan pertobatan sekarang di muka bumi ini. Tapi umumnya bicara tentang menjadi orang beragama Kristen yang baik. Dan itu pun kesesatan. Nah, dalam pikiran Kristus, ada Musa, ada Yesaya. Di sini bicara agama Yahudi. Datang Bethlehem, Yesus lahir. Di sini bicara agama Yahudi dan agama Kristen. Tuh. Lalu agama Arab, aduk-adukan di sini semua. Kerajaan surga akan digaungkan dengan kuat pada waktu Kristus datang kedua kali. Dan kedatangan Kristus kedua kali sudah dekat sekali. Agama Yahudi nyembah Yahweh, agama Arab nyembah Allah, agama Kristen dengan gereja-gereja menyembah Allah juga, Yahweh juga, itu akan berlanjut sampai kedatangan Kristus yang kedua kali saja. Pada saat kedatangan Kristus kedua kali itu, sini, Kristus dan kedua kali di sini. Pada saat Kristus datang kedua kali, pada saat berikutnya, iblis dijebloskan ke jurang maut. Berarti nggak ada lagi penyesatnya. Di situ baru tegak nanti kerajaan surga di bumi ini. Dan
kumpulan ini, saudara-saudara, menjadi pemula-pemula. Hari ini Anda berbahagia, boleh belajar tentang kerajaan sorga di bumi. Selanjutnya Anda akan bisa berkiprah di sini. Sudah jadi warga kerajaan sorga di bumi, Kristus datang kedua kali, langsung dia katakan, aku kenal kau. Karena engkau sudah jadi warga kerajaan sorga. Kalau hanya jadi warga gereja, aku gak kenal kau. Sebab di dalam benaknya Kristus tidak pernah ada urusan agama. Oke. Kalau Anda mau baca diam-diam, sesudah Kristus datang kedua kali, ini yang terjadi. Baca sendiri diam-diam. Ada kerajaan damai 1000 tahun. Ada iblis dijebloskan ke dalam laut. Saya bukan sedang membahas itu, saya sedang membahas bagaimana saudara bisa masuk ke dalam kerajaan surga di bumi ini. Nah, sekarang kita lihat contoh soal bagaimana kerajaan surga diberitakan oleh Yesus Kristus. Mari baca Matius 9 dan 31 ya. Tetapi 32. Orang Muslim yang takut HPH. Dan sekarang dengan intuisi mendapat hal itu apa? Maka mereka akan banyak katanya. Demikian ibu itu menghadiahkan orang Israel. Tetapi orang Parisi berkata, dengan yuasra membisikkan yang kesehatan. Demikianlah yang Yesus berkeliling ke semua orang desa. Dia mengajar dengan mengibar dan memberikan Injil kepada semua serta orang yang ada tahun-tahun ke depan saya hanya memberitakan apa? Injil agama. Kalau saya memberitakan Injil kerajaan sorga, maka kuasa-kuasa adikodrat itu menyertai. Itu bagian atasnya. Ada seorang bisu yang kerasukan setan, dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Perbuatan ajaib terjadi. Ingat baik-baik. Bedanya memberitakan agama Kristen dengan memberitakan kerajaan sorga. Waktu Anda memberitakan kerajaan sorga, kuasa-kuasa adikorati dari kerajaan sorga itu muncul. Dan saya tidak omong kosong dalam urusan ini. Saya pernah diutus oleh Tuhan Yesus menginjil satu kerajaan kecil di Pulau Timor. Kerajaan kecil. Belum mengenal Tuhan. Masih penyembah berhala. Tapi Tuhan inginkan saya mengerti urusan kerajaan. Tuhan menginginkan saya memberitakan kerajaan lain ke tengah kerajaan putih. Ada kerajaan putih, saya perkenalkan ada kerajaan lain. Kerajaan di sorga. Yang saya perkenalkan adalah raja. Bukan yang di Jakarta. Yang di Jakarta ada memang Raja SBY waktu itu. Yang saya perkenalkan raja yang di angkasa. Namanya Yesus. Dan karena saya memberitakan Injil kerajaan sorga, kuasa-kuasa adikordat itu mengikuti. Sebab kalau nggak mengikuti, nggak akan yakin orang-orang itu. Kedatangan saya kedua kali, Mbak dokter, pengobatan gratis. Kedatangan ketiga kali, putar film, pasang
layar tancap di lapangan parkir. Nanti malam mau putar film, saya bawa proyektor, saya bawa laptop. Jam 3 sore, saya keluar dari tempat penginapan. Terus ada setetes jatuh persis di puncak hidung saya. Apa ini? Daun-daun kering. Musim kemarau sudah 3 bulan di timur. Jadi air apa ini? Nggak mungkin air hujan. Jangan-jangan kotoran burung. Nekat. Enggak, air. Lalu saya lihat ke angkasa, udah bergulung-gulung. Memang kerajaan itu sakti. Dia mampu menurunkan hujan untuk mengusir orang-orang yang dia anggap tidak bersahabat. Setannya tahu, saya mau memberitakan Injil. Jadi caranya mengusir saya adalah turunkan hujan besar supaya bantah pemutaran film. Saya lihat awan mendung. Bicara kepada Tuhan. Tuhan, pekerjaan kita mau dikacaukan Tuhan. Saya mau pakai kuasa itu Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, kau setan-setan dari lingkungan ini harus menyingkir. Tidak boleh ada hujan turun di tempat ini. Kau awan-awan menyingkir. Dari gumpalan awan itu bergerak. Hujannya lebat turun di kota Kupang, 110 km dari tempat itu. Anda beritakan Injil kerajaan sorga, maka kuasa Adikorat itu menyertai. Itu dalilnya. Usir setan sederhana sekali. Tinggal ngomong. Yang saudara baca ini bukan omong kosong. Yang saya cerita tadi juga bukan omong kosong. Kedatangan yang keempat kali, putar film lagi. Filmnya lebih sederhana tentang kejahatan manusia dengan beragam-ragam alat pembunuhnya. Lalu satu orang anak buti yang bekerja bersama dengan kami di Jakarta, dia ikut. Tuntun doa semua orang. Tuntun doa, terima Yesus. Rajanya ikut duduk. Besok paginya seorang ibu sambil berseloroh bertanya, Bapak Raja, ada di mana Yesus? Selesai. Sudah di dalam hatiku. Ingat baik-baik, Anda memberitakan Injil kerajaan sorga, maka kuasa-kuasa Adikorat itu menyertai. Supaya orang percaya. Nah, dengan memberitakan Injil kerajaan sorga, Yesus juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Anda beritakan Injil kerajaan sorga, penyakit dan kelemahan ikut hilang. Anda beritakan agama Kristen, silakan. Paling-paling direcoki oleh setan-setan. Mari kita waktunya sekarang berdoa. Supaya apa? Supaya benar-benar kita diajak menjadi warga kerajaan sorga di bumi ini. Bukan menunggu Kristus datang kedua kali, sudah terlambat. Mari ucapkan dengan bersuara. Katakan dengan bersuara. Ambil sikap doa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Baik. Saya mengerti Tuhan. Engkau tidak membawa agama ke bumi, tetapi Engkau membawa kerajaan sorga untuk ditegakkan di bumi, untuk waktunya digabungkan dengan kerajaan sorga.
yang ada di sorga. Silakan Tuhan Yesus, kalau Engkau berkenan, bimbinglah saya bergabung dengan kerjaan sorga di bumi ini. Supaya saya beruntung Tuhan, di dalam kehidupanku, sejak di bumi sudah bergabung dengan kerjaan sorga, dilanjutkan selaku anggota kerjaan sorga di sorga. Amin. Oke. Jadi Anda memberitakan Injil kerajaan sorga, itu urusan harus terus berdoa terus. Usir setan harus terus. Sebab kalau tidak, setan akan datang menyesatkan saudara kembali. Nah, yang mau ikut berdoa, ucapkan lagi doa dengan bersuara. Gampang kok. Katakan dengan bersuara, Tuhan Yesus yang Maha Baik, saya mau belajar bergabung dengan kerajaan sorga. Kelak Engkau ajarkan saya juga memberitakan Injil kerajaan sorga. Saya mengerti sekarang Tuhan, pemberitaan kerajaan sorga pasti diikuti oleh kuasa-kuasa adikoordinasi, juga dilenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bagi kemuliaan bagi Yesus Kristus. Amin. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi Anda bersiap bertobat pada masa mendatang adalah mempersiapkan diri menjadi warga kerajaan sorga. Ayat berikutnya adalah Matius 12 ayat 28. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kita akan tuh. Jadi bagi warga kerajaan sorga itu soal biasa mengusir setan. Sesudah dari dirinya diusiri setan-setan itu pertama kali oleh kuasa Roh Kudus. Kalau Anda tidak melanjutkan usir setan, percaya saja bulan depannya Anda sudah merosot. Usir setan itu adalah urusan setiap hari, karena setiap hari datang mengganggu. Logikanya, nyamuk aja diusir tiap hari, apalagi setan. Lalat, nyamuk semua diusir setiap hari. Nah sekarang, suasana di dalam kerajaan sorga dicatat pada Matius pasal 13 ayat 41. Ya, anak. Yes. Di dalam kerajaan sorga itu tidak boleh ada yang menyesatkan. Tidak boleh ada kejahatan. Maka dalam Anda diproses menjadi warga kerajaan sorga, sisa-sisa kejahatan di dalam diri saudara harus disingkirkan. Artinya apa? Kejahatan-kejahatan masa lalu harus dipertobatkan. Dimintakan pengampunan, dimintakan penyucian oleh darah Yesus supaya Anda layak bergabung dengan kerajaan sorga sejak di bumi ini. Dan yang harus dikeluarkan apa? Segala sesuatu yang menyesatkan dan semua yang melakukan kejahatan harus disingkirkan. Saudara mau serius bergabung dengan kerajaan sorga?
Dari sekarang, dari menit-menit itu mulai kenang-kenang apa dosamu yang sedang kau lakukan. Gak usah cerita sama saya, cerita dengan Tuhan. Saya nggak mau dengar segala kejahatan orang-orang. Buat apa saya dengar? Buat saya guntingkan. Anda berdoa sendiri nanti. Selesaikan dosa, selesaikan kejahatan. Lanjut. Nah, ini cara yang lebih pas lagi bergabung. Kisah Rasul 238 ya, jawab. Pokoknya tak langsung masing-masing memberi Yesus Kristus besar. Maka ada di maka piano. Ada dibaptis umur berapa? Bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Bukannya digendong-gendong ya. Memberi diri dibaptis. Anda sudah dewasa. Lalu dibaptisnya harus pakai nama apa? Yesus Kristus. Saya dibaptis di gereja Batak. Ya. Dan saya dibaptis umur 24 tahun. Jadi atas permintaan sendiri. Sesuai dengan ayat itu. Waktu saya dibaptis, sujud di bawah. Pendetanya hanya 6 tahun lebih tua dari saya. Air baptisan. Kau Posma Dwi. Aku baptiskan kau dalam nama Debata Ama Anak Dotto di Perbadia. Amin. Jadi saya diserahkan kepada siapa? Kepada Debata. Lalu kalau saya meninggal dunia pergi kemana? Hah? Debata tempatnya di mana? Di Pusuk Kuhit. Kita nggak ngerti. Bapak orang mana nih? Anak dalam. Hah? Suku anak dalam Jambi. Sebuah. Suku anak dalam. Oh, suku anak. Jambi. Satu kubu. Oke. Sudah dibaptis? Sudah. Serahkan kepada siapa? Yesus. Yesus. Anda dengar? Saya Bukannya kepada Allah Bapa. bukan saya diserahkan. Oh, gitu. Bagus. Siapa pendetanya? Bukan pendeta ya? Saya kurang tahu pendetanya karena sudah menembak Oke. dalam nama Yesus. Oke. Saya dibaptis dalam nama Debata. Jadi kalau gitu saya meninggal dunia nanti ke Pusuk Kuhit dong. Hei orang Batak. Di mana Pusuk? Di mana tempatnya Debata? Pusuk Kuhit. Mau ke Pusuk Kuhit? Saya nggak mau. Saya dibaptis umur 24 tahun. Umur 45 tahun sudah jadi hamba Tuhan. Saya disadarkan oleh Roh Kudus. Saya panggil istri saya. Kita beresin baptisan saya. Supaya benar-benar kita ke surga. Itu masalah besar. Tunjuk tangan. Orang Batak tunjuk tangan. Saya mau lihat. Jujur. Mau ke Pusuk Kuhit? Ya. Itu masalahnya. Dan itu membuat saudara nggak bisa gabung dengan kerajaan sorga. Kenapa? Ada stempel di sini. Mereknya Debata. Tetapi Anda punya kesempatan menggunakan hak asasi. Tahu hak asasi? Yesus menghargai hak asasi. Maka dia sabdakan itu Matius pasal 12 ayat 37.
Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ucapkan, saya mau dibenarkan Tuhan. Menurut ucapan saya. Saya tidak serahkan diri saya menjadi milik jadi bata. Nggak mau saya dibawa ke sana. Gimana? Ini miliknya Debata atau milik siapa? Tuhan Yesus. Udah Sudah. diberesin baptisan. Sudah. Udah katanya. Mau seperti Inang ini, udah diberesin baptisan. Yesus menghargai hak asasi. Hak asasi itu adalah karunia dari Tuhan. Pakai hak asasimu. Supaya jangan nanti engkau meninggal dunia lalu dibawa ke kusuk buhit. Ini kelihatannya muda-mudi nih. Orang Batak semua sini. Hah? Kau Batak? Batak. Kita doa ya. Serahkan dirimu kepada Yesus Kristus. Jadi berhak dia. Setuju? Cepat bilang kalau setuju. Kalau mau dibawa Yesus Kristus ke sorga, baptisan yang dahulu itu harus diluruskan. Jangan diserahkan kepada Debata, tapi kepada Yesus. Dengan ucapan. Cukup dengan ucapan. Karena Tuhan menghargai ucapanmu. Itu namanya hak asasi. Mau. Kalau mau berdiri cepat. Yang lain gak berdiri, gak mau itu. Dia mau terus dengan Debata. Kalau yang mau dengan Debata terus duduk aja. Yang mau dengan Yesus berdiri sekarang. Oh, bagus pada mau dengan Yesus. Soalnya apa? Kamu tadi udah nyanyi dalam nama Yesus. Harus diganti dong. Dalam nama Deba. Berdiri aja lah semua deh. Kau milik Debata? Kau milik Debata? Kita kalau senang jadi milik Debata duduk aja terus. Dekat lagi pusuk puitnya dekat tuh. Cuman dari sini ke Pangururan. Baptisan harus dibereskan karena itu kesesatan. Saya diserahkan kepada Debata. Saya berusia 24 tahun. Saya ngerti bahasa Batak. Pendetanya katakan, ho posmah, hudi di hotu bagasan guardi di Batak ama anak dokter di Perbadia. Amin. Jadi miliknya Debata. Kalian adalah miliknya Yesus Kristus. Doa kita. Doa enggak? Malu-malu kan? Mari ucapkan dengan bersuara ya. Katakan dengan bersuara. Tuhan Yesus Juru Selamatku. Engkau Rajaku. Engkau menegakkan kerajaan sorga di bumi Tuhan. Saya berharap menjadi warga kerajaan sorga. Sejak di bumi. Berlanjut ke sorga kah? Bersama ini. Dengan hak asasi saya serahkan diriku menjadi miliknya Yesus Kristus. Tidak dimiliki oleh orang lain. Tidak dimiliki oleh ilah asing. Saya miliknya Yesus Kristus saja. Silakan Tuhan Yesus memproses diriku. Supaya benar-benar menjadi warga kerajaan sorga. Sejak di bumi pun. Saya tolak segala macam permainan iblis. Di dalam kehidupan saya. Saya bukan miliknya Debata. Saya miliknya Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Jangan-jangan di sini ada yang belum beres. Hah? Masih ada di sini.
yang masih miliknya dia Batak. Hah? Terserah lo kalau nggak mau atau mau lakukan sendiri. Kenapa Inang? Sepertinya bertanya. Ada yang belum yakin? Kalau ada yang belum yakin, saya mau tunjukkan lagi yang lebih meyakinkan. Supaya full habis. Siapa sukarelawan? Baca Yohanes 1 ayat 33. Yohanes 1 ayat 33. 1, 2, 3. Ia yang mengusau tumbuhan di sana air. Lalu padamu jika engkau melihat apa yang tertulis sesuatu dan tidak jelasnya. Ialah yang akan melapisi Roh Kudus. Yohanes mencatat itu. Dia nyatakan, saya diutus untuk membaptis dengan air. Berarti dia punya mandat. Dari mana dia dapat mandat? Dari surga. Juru baptis saudara dapat mandat dari siapa? Dari siapa? Nggak tahu. Nggak ada yang dapat mandat dari surga. Dapat mandatnya dari doktrin. Karena kau sudah STH, sudah jadi pendeta, kau berhak membaptis. Tuh, supaya tahu. Tidak ada lagi baptisan air yang sah saat ini. Karena juru baptisnya gak punya mandat. Kurang yakin ya. Yohanes mendapat mandat dari sorga untuk membaptis dengan air. Murid-murid Yesus juga membaptis dengan air. Karena dia dapat mandat dari Yesus sendiri. Zaman sekarang gak ada lagi dapat mandat dari Tuhan. Dapat mandatnya dari doktrin. Dari ajaran gereja. Beresin ya baptisanmu. Bahaya. Oke. Petrus adalah murid senior dari Tuhan Yesus. Petrus itu senior. Petrus itu diberi hak untuk memegang kunci-kunci kerajaan. Jadi salah satu kunci kerajaan itu yang ini. Beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk mengampuni dosa. Pengampunan dosa. Jadi syarat untuk bergabung dengan kerajaan sorga harus selesaikan dosa. Minta keampunan. Waktu di masa saya mau bergabung dengan kerajaan sorga, saya tulisin semua dosa saya. Anda juga tuliskan. Buka di hadapan Tuhan. Ini dosaku Tuhan. Banyak. Saya perlu dibersihkan. Darah Yesus. Merusak. Kita bergerak lagi. Matius 10 ayat 37. 1, 2, 3. Coba renungkan ini. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Bisa tangkap? Benar itu. Kita perluas.
Barang siapa mengasihi kakeknya, neneknya lebih daripada aku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa menyimpan barang-barang kakeknya, neneknya, dia mengasihi barang-barang, dia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi opungnya, tidak layak bagiku. Berarti apa? Keluar dari adat Batak. Ngapain simpan-simpan ulus? Itu artinya kalimat ini. Barang siapa masih mengasihi opungnya, berarti dia suka duduk-duduk di adat Batak. Atau adat Nias, atau apa. Jadi waktu ada pengajaran keluar dari adat Batak, itu bukan pengajaran omong kosong. Itu Yesus sendiri yang sabdakan. Saya keluar dari adat Batak sejak saya bertobat. Mana? Siapa nanti yang masih mencintai adat Batak? Berarti kau tidak layak bagi Yesus. Barang siapa mengasihi ulusnya, tidak layak bagiku. Hei, ada enggak juru baca yang kuat suaranya? Yang punya Alkitab bahasa Batak? Hah? Alkitab bahasa Batak, tolong baca itu Galatia 3 ayat 27. Ada di situ. Ada, baca kuat kan? Galatia 3 ayat 27. Sekarang masuk. Kenapa? Enggak ketemu? Hah? Ada di situ. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Ada Pak itu. Ido di Parolos kamu sudah hamil namun tadi bagasan Kristus. Aing Kristus ido di parulos sok kamu. Sudah hamu naftar di bagasan Kristus Yesus. Jadi dang rikobe dihami ulos-ulos abit-abit itu. Ngapain itu ayat di situ? Berapa banyak ulos di rumah ini? Gak ada lagi Pak. Udah nggak ada lagi. Berarti kali. Iya. Nanti di bala-bala pendeta. Tadi aja Pak. Singkirkan. Dan ini masalahnya. Banyak yang tidak mengerti. Saya cerita sedikit ya. Saya berada di rumah sakit Cikini. Berdoa buat seorang sakit. Nggak tahu saya di belakang saya ada berdiri seseorang. Entah siapa, saya belum kenal. Selesai saya berdoa, bersuara yang di belakang sini. Ai hamu doha si tutung ulosi. Kaget saya. Dituding. Ai hamu doha si tutung ulosi. Kau yang suka bakar ulos. Saya beban. Sebentar. Ada yang suka bakar ulos. Tersadar dia sudah salah ngomong. Tersadar. Ulos siapa yang dia bakar? Ulos kau atau ulos dia? Kalau dia bakar ulosnya, kenapa kau marah? Berarti ada cintamu kepada ulos di dalam hatimu. Dan itulah berhala. Berhala itu bukan ulosnya, bukan. Cintamu kepada itu. Itu masalah dia. Dan dia seorang S2 dari teologi. Pendeta. Berhala itu ada di dalam hati. Ingat baik-baik. Bukannya pada benda itu. Bagus arlojimu ini. Ku bayar 4 juta. Mau? Enggak bisa. Ini peninggalan opung saya. Ah, udah. Berhala ini. Berhala itu di dalam hati. Singkirkan dari hatimu itu. Bila perlu singkirkan ulosnya. Yang di dalam hati singkirkan. Kalian boleh percaya, boleh enggak.
Saya menyingkirkan 4 pucuk senjata api. Senjata api kan nggak ada. Nggak ada ya. Ada nggak dilarang kita? Nggak ada. Tapi itu berhala saya. Karena saya sedang berburu, sedang nembak. Ditegur satu hari. Suara roh itu menegur saya. Masih ada berhala, nak. Apa berhalaku, Tuhan? Kalau kau beritahu, aku singkirkan. Nggak dikasih tahu. Aku tanya. Tuhan izinkan tuh saya tanya supaya saya bulat hati. Tolong beritahu Tuhan, aku singkirkan. Baru ngomong ya, senjata api. Ada 4 pucuk senjata api. Dan saya sudah singkirkan. Sudah saya taruh di atas loteng. Nggak ada urus lagi. Tapi tetap saja itu berhala, kata Tuhan, mau apa? Mau lawan. Turunkanlah 4 pucuk. Iblis ngomong di sini. Kalau dijual ini bisa beli mobil. Wah, nggak bisa. Harus aku musnahkan. Bisik lagi dia. Berikan saja kepada abang. Dia juga tentara. Aku kasih sama abangku. Nanti dipakai main-main oleh anaknya yang masih remaja. Ada orang kena tembak, kena juga saya. Iblis itu membujuk supaya jangan disingkirkan berhala itu. Berhalanya dalam hati saya. Keputusan apa? Ambil penjepit namanya catok. Ambil gergaji besi. Saya gergaji. 4 pucuk. Sesudah itu apa? Saya pergi ke kebun. Cukup luas di kebun waktu itu. Gali. Taruh di dalam tanah. Gimana upacara penguburan? Bapak, aku lebih mengasihi kau daripada berhala ini. Pada saat itu, air mata saya bercucuran. Terpisah dari kecintaan. Kalau saya sayang-sayang terhadap berhala itu, gak layak saya ngomong di sini hari ini. Berhala ada di dalam hati, ingat baik-baik. Makanya bisa saja anakmu jadi berhala, istrimu jadi berhala, suaminya jadi berhala. Tuh, semuanya itu di dalam hati. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya dalam hatinya. Barang siapa mengasihi anaknya dalam hatinya. Barang siapa tidak memikul salibnya, tidak mau di dalam hatinya kepada Tuhan Yesus. Barang siapa mentarilah dalam hati. Terakhir sebelum kita berdoa. Masih ada waktu kan? Masih banyak waktunya. 5 menit. Oke. Anda baca beberapa prinsip. Di dalam satu kerajaan hanya ada satu raja. Maka di dalam Alkitab saudara, ada Allah, ada Yahweh, ada Lawalangi. Itu bukan kerajaan. Agama bukan kerajaan. Yang kedua, satu raja akan memerintah satu kerajaan saja. Tidak pernah satu raja memerintah 2 kerajaan. Makanya kalau raja itu mau menganugerahi anak buahnya, setengah kerajaanku kuberikan kepadamu. Prinsip berikut. Segala sesuatu dalam satu kerajaan adalah milik raja. Itu sebabnya kaum Injili tidak mengenal persembahan. Tidak menerapkan persembahan-persembahan. Apalagi yang harus dipersembahkan, semuanya sudah milik raja. Bahkan diri saya milik raja.
Supaya lihat bedanya kerajaan dengan agama. Sabda raja adalah undang-undang kerajaan. Dan saya ketemu itu di timur. Kalau rajanya sudah bersabda itu undang-undang. Hei orang muda, di situ ada rusa ya. Saya kenal karena mata saya pemburu. Dia, iya ada Pak. Boleh kita berburu? Kata Bapak Raja tidak boleh. Undang-undang. Apa saja sabda Yesus itu undang-undang dalam hidupmu. Ingat baik-baik. Apa lagi? Kesetiaan adalah mutlak pada setiap orang. Dan malaikat surga mutlak setia kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya jelas-jelas dikatakan, agama bukan kerajaan. Kerajaan bukan agama. Di sorga sana tidak ada agama. Di sorga sana tidak ada agama Islam, Kristen, dan nggak ada. Yang ada kerajaan. Dan hanya satu raja di sana. Siapa itu? Bapa sorga. Jangan sebut nama-nama asing itu. Itu jadi dosamu. Siapa mau baca kuat-kuat? Sama-sama baca kuat-kuat. Sambil berdiri, ucapkan. Sambil berdiri, baca situ. Butir pertama, bacakan. Semua bacakan. Butir pertama, 1. Katakan. Dalam satu raja hanya ada satu raja. 2. Satu raja memerintah satu raja saja. 3. Segala sesuatu adalah satu raja memiliki raja. 4. Satu raja adalah undang-undang kerajaan. 5. Semua guru. 5. Kesetiaan terbuka untuk setiap 6. Mari kita ucapkan doa-doa ini dengan bersuara. Ikutilah Tuhan Yesus yang Maha Mulia. Hari ini saya belajar tentang kerajaan sorga. Dan itu bukan tentang agama. Kalau boleh Tuhan, ikutkan saya ke dalam kerajaan sorga. Sejak di bumi ini, kelak berlanjut ke sorga kekal. Saya mohon ampun ya Tuhan, untuk segala macam dosa dan kesalahan yang saya lakukan di masa lalu. Engkau tahu semuanya Bapa. Mohon darah Yesus yang suci menyucikan diriku, bersih dari sisa-sisa dosa, dari sisa-sisa kesalahan, dari sisa-sisa zaman iblis pun. Mohon saya dibersihkan Tuhan, supaya layak saya menjadi warga kerajaan sorga sejak di bumi ini, kelak berlanjut ke surga kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, beri saya kemampuan untuk meninggalkan perkara-perkara yang merusakkan kesetiaanku terhadap Raja Sorga. Saya undang Tuhan Yesus Kristus bersama Roh Kudus masuk ke dalam diriku, menjadi raja bagiku, mengatur segala tingkah laku saya, memperbaiki perilaku saya Tuhan, supaya benar-benar saya memancarkan tingkah laku selaku warga surga di bumi ini. Demi nama Yesus Kristus, saya tolak segala macam nama ilah asing. Saya tolak nama Yahweh, nama Debata, Allah, Loa langit, segala macam ilah asing itu.
Semuanya itu hanya ilah-ilah kegelapan yang menyesatkan diriku, bahkan menyesatkan leluhurku di masa lalu. Segala macam ilah asing itu harus tersingkir dari diriku. Silakan Tuhan Yesus, malaikat sorga kiranya mengawal diriku juga. Karena saya dengan bergabung dengan kerajaan sorga di bumi, menjadi pribadi yang harus beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus yang sangat mengasihi diriku, saya sudah berdoa. Amin.